Nampaknya mitos Prabu Siliwangi Sri Baduga Jayadewata Sang Pamanah Rasa sebagai Maharaja Pajajaran itu berkaitan dengan laporan Gubernur Jenderal Johannes Kompuis kepada atasannya di Belanda pada tanggal 23 Desember tahun 1687 bahwa menurut keterangan penduduk Parung Angsana yang diwawancara oleh Scipio menyebutkan bekas istana Pajajaran di Pakuan waktu itu sering diselimuti kabut dan dijaga oleh sejumlah besar harimau. Bahkan seorang anggota ekspedisinya ada yang tewas diterkam harimau di dekat aliran Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus tahun 1687. Wajar saja bila lokasi situs batu tulis setelah ratusan tahun Pajajaran sirna ing bumi menjadi hutan belantara sarang harimau. Namun peristiwa itu pada masa Hindia Belanda pun sudah ada yang melambungkannya menjadi mitos bahwa Prabu Siliwangi telah menjelma menjadi harimau. Laporan Scipio ini telah menggugah para pimpinan Kompeni Belanda sehingga 3 tahun kemudian dibentuk kembali tim ekspedisi yang dipimpin oleh Kapiten Adolf Winkler. Secara ringkas, catatan perjalanan tim ekspedisi Winkler adalah menelusuri jejak perjalanan ekspedisi Sersan Peter Scipio bersama pasukan pribumi Letnan Tanuwijaya sebelumnya. Tim Winkler bertolak dari Kedung Halang lewat Parung Angsana Tanah Baru, terus ke arah selatan melewati Sungai Jambuluwuk Cibalok dan melintasi parit yang dalam dan berdinding tegak yang tepinya membentang ke arah Ciliwung. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju arah tenggara hingga sampai di lokasi situs Arca Purwagali di Jalan Lawang Gintung sekarang RT 1 RW 2 Desa Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Situs Purwagali atau Purwakalih ini merupakan 3 arca atau patung batu yang berjajar sebelum masuk ke gerbang Keraton Pakuan. Terdiri dari patungnya Ki Purwagali, Ki Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung sebagai bekas para pengawalnya Prabu Siliwangi. Sesampainya tim ekspedisi Winkler di lokasi Kampung Tajur Agung, ditemukan ada pangkal jalan besar yang oleh Scipio disebut Twi Lenen atau jalan 2 lajur. Dalam laporan ekspedisinya, Winkler menyebutkan jalan tersebut sejajar dengan aliran Ciliwung, lalu membentuk siku-siku. Oleh karena itu, ia hanya mencatat 1 jalan saja. Sedangkan Scipio menganggap jalan yang berbelok tajam ini sebagai 2 jalan yang bertemu. Bila kembali ke catatan Scipio bahwa jalan dan lahan
antara Parung Angsana dengan Cipaku itu tampak bersih dan banyak pohon buah-buahan sebagai kebun kerajaan. Diperkirakan berada sekitar kompleks Unitek sekarang. Karena kata tajur adalah bahasa Sunda kuno yang berarti tanam, tanaman, atau kebun. Jadi Tajur Agung sama artinya dengan kebun besar atau kebun raya. Sebagai kebun kerajaan yang penggal jalan pada kedua bagian sisinya ditumbuhi pohon durian, maka Tajur Agung itu pernah menjadi tempat bercengkramanya keluarga kerajaan. Dari Tajur Agung, tim ekspedisi Winkler menuju ke daerah Batu Tulis, menempuh jalan yang kelak akan dilalui oleh tim ekspedisi Panribek dari arah berlawanan pada tahun 1709. Jalan di lokasi dekat pabrik paku Tulusrejo sekarang itu menuju ke gerbang kota Pakuan. Disitulah letak kampung Lawang Gintung yang pertama sebelum pindah ke Sekip. Karena dulu di sana banyak tumbuh pohon gintung. Jadi gerbang Pakuan pada sisi ini ada pada penggal jalan Bantar Peteuy, depan kompleks perumahan Lipi. Di daerah Batu Tulis, tim ekspedisi Winkler menemukan lantai atau jalan berbatu yang sangat rapi. Menurut penjelasan para pengantarnya, disitulah letak jalan halaman bekas istana kerajaan Pajajaran. Dan setelah diukur, lantai itu membentang ke arah Paseban Tua, berjarak sekitar 2 menit mengendarai kuda secara santai. Di sana ditemukan 7 pohon beringin dan sebuah batu besar yang dibentuk secara indah. Menurut Winkler, karena dari Batu Bertulis perjalanan dilanjutkan ke tempat Arca Purwagali, maka lokasi jalan berbatu itu terletak di bagian utara tempat prasasti Batu Bertulis. Antara jalan berbatu dengan batu besar yang indah itu dihubungkan oleh Gang Amil. Lahan di bagian utara Gang Amil ini bersambung dengan jalan masuk ke Balai Kambang atau rumah terapung sebagai pesanggerahan untuk bercengkramanya keluarga kerajaan. Contoh Balai Kambang yang masih utuh sekarang adalah seperti yang terdapat di bekas pusat kerajaan Klungkung, Bali. Dengan indikasi tersebut, lokasi keraton Pajajaran mesti terletak pada lahan yang dibatasi Jalan Batu Tulis di sisi sebelah barat, Gang Amil di sisi sebelah selatan, bekas parit yang sekarang dijadikan perumahan berada di sisi timur, dan benteng batu yang ditemukan Sekipio sebelum sampai di tempat prasasti berada di sisi utara. Adapun Balai Kambang terletak di sebelah utara luar benteng itu, dan pohon beringinnya berada dekat gerbang Pakuan di lokasi jembatan Bondongan sekarang.
Winkler memberitakan bahwa istana Pakuan itu dikelilingi oleh dinding yang di dalamnya ada sebuah batu berisi tulisan sebanyak 8,5 baris. Untuk kedua batu itu, Winkler menggunakan kata standed atau berdiri. Jadi, setelah terlantar selama kira-kira 110 tahun sejak Pajajaran burak, bubar, atau hancur oleh pasukan Banten pada tahun 1579 Masehi, batu itu masih berdiri, masih tetap pada posisi semula. Dari tempat prasasti itu, kemudian Winkler menuju ke tempat arca Purwakali yang sampai tahun 1911 C.M. Pleite masih mencatat bernama Purwagali. Di sana terdapat 3 buah patung Ki Purwagali, Ki Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung. Nama ketiga tokoh ini terdapat dalam Babad Pajajaran yang ditulis di Sumedang tahun 1816 pada masa Bupati Pangeran Kornel. Kemudian disadur oleh para seniman, sastrawan, dan budayawan dalam bentuk pupuh sejak tahun 1862. Memang para penyadur naskah babad ini sama dengan para penduduk Parung Angsana, mengetahui beberapa ciri bekas pusat kerajaan, mengetahui hubungan antara Kabuyutan Batu Tulis dengan kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwanginya. Menurut babad ini, pohon campaka warna sekarang tinggal tunggulnya, terletak tidak jauh dari alun-alun. Lalu dibentuk lagi tim ekspedisi Abraham, yaitu seorang ilmuwan militer, putra Jan van Riebeeck, pendiri Cape Town di Afrika Selatan. 2 kali Abraham Jan van Riebeeck menjabat inspektur jenderal dan sekali ia menjabat sebagai gubernur jenderal. Maka penjelajahannya di daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan dalam kedudukan sebagai perwira tinggi VOC pada tahun 1703, 1704, dan tahun 1709. Pertama kali kunjungannya ke Pakuan tahun 1703 disertai pula oleh istrinya yang digotong dengan tandu. Rute perjalanannya dimulai dari Benteng Batavia, lalu ke Cililitan, kemudian Tanjung, Srengseng, Pondok Cina, Depok, Pondok Pucung Citayam, lalu Bojong Manggis dekat Bojonggede, kemudian ke Kedung Halang sampai Parung Angsana, Kampung Baru. Perjalanan ekspedisi ini diulangi lagi pada tahun 1704 dengan rute yang sama. Sedangkan rute perjalanan ekspedisi tahun 1709 adalah berangkat dari Benteng Batavia ke Tanah Abang, lalu ke Karet, Srengseng, Pondok Pucung,
Bojong Manggis, Pager Wesi, kemudian Kedung Badak sampai Panaragan. Berbeda dengan Scipio dan Winkler, Abraham van Riebeeck selalu datang dari arah Empang. Karena itu, ia dapat mengetahui bahwa Istana Pakuan terletak pada sebuah dataran tinggi. Hal ini tentu tidak akan tampak oleh mereka yang memasuki Batu Tulis dari arah Tajur. Khusus laporan dari Abraham van Riebeeck adalah selalu menulis tentang De Tugang atau jalan masuk dan De Opgang atau jalan naik ke Pakuan. Kesimpulan ketiga perjalanan Abraham van Riebeeck adalah: pertama, alun-alun Empang ternyata bekas alun-alun luar pada zaman Pakuan yang dipisahkan dari benteng Pakuan dengan sebuah parit yang dalam. Sekarang parit ini membentang dari Kampung Lolongok sampai Cipakancilan. Kedua, tanjakan Bondongan yang sekarang pada zaman Pakuan merupakan jalan masuk yang sempit dan mendaki, sehingga hanya dapat dilalui oleh seorang penunggang kuda atau 2-3 orang pejalan kaki saja. Ketiga, tanah rendah di kedua tepi tanjakan Bondongan dahulu adalah parit bawah yang terjal dan dasarnya bersambung kepada kaki benteng Pakuan. Jembatan Bondongan yang sekarang dahulunya merupakan pintu masuk gerbang kota Pakuan. Keempat, di belakang benteng Pakuan, pada bagian ini terdapat parit atas yang melingkari pinggir kota Pakuan pada sisi Cisadane. Pada kunjungannya di tahun 1704, di seberang jalan sebelah barat, tempat patung Purwagali, Abraham van Riebeeck telah mendirikan pondok peristirahatan yang diberi nama Batu Tulis. Nama ini kemudian melekat menjadi nama tempat atau kampung di daerah sekitar prasasti tersebut. Prasasti Batu Tulis sudah mulai diteliti sejak tahun 1806 dengan pembuatan cetakan tangan untuk Universitas Leiden di Belanda. Upaya pembacaan pertama terhadap prasasti Batu Tulis itu dilakukan oleh Frederick tahun 1853. Jadi sampai tahun 1921 telah ada 4 orang ahli yang meneliti isinya. Akan tetapi hanya Cornelis Marinus Pleyte yang mencurahkan pada lokasi Pakuan, sedangkan yang lainnya hanya mendalami isi prasastinya saja. Penelitian Pleyte yang berlangsung sejak tahun 1903 baru dipublikasikan hasilnya pada tahun 1911 dalam tulisannya yang berjudul Angka Tahun pada Batu Tulis di dekat Bogor. C.M. Pleyte menjelaskan, dalam hal legenda-legenda
dan berita-berita sejarah yang lebih terpercaya, Kampung Batu Tulis itu terarah sebagai tempat puri kerajaan Pajajaran. Masalah yang timbul tinggallah menelusuri letaknya yang tepat. Meski pada awalnya Cemplete menunjuk Kampung Batu Tulis sebagai lokasi keraton, tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Batu Tulis sekarang. Plate mengidentikan puri dengan kota kerajaan, dan Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati dengan Pakuan sebagai kota. Sedangkan Babad Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas dalam kita atau jero kuta dan jawi kita atau luar kuta. Maksudnya adalah kota dalam dan kota luar. Bahkan Cemplete dalam penelitiannya waktu itu masih menemukan benteng tanah di daerah jero kuta yang membentang ke arah Sukasari pada pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan Batu Tulis.